Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Anissa dari kelas 2B PG PAUD Universitas Pendidikan Indonesia Kampus Serang, NIM 1901910. Di sini saya akan menjelaskan tentang hambatan interaksi sosial, komunikasi, perilaku atau ASD. Autism Spectrum Disorder. Istilah tersebut digunakan untuk menjelaskan kelompok gangguan yang mempunyai kesamaan berdasarkan kategori diagnosa dan gejala inti yang sama. Gangguan-gangguan ini dikategorikan dalam gangguan autisme, sindrom Asperger, dan gangguan perkembangan pervasif tidak spesifik atau PDD-NOS. Autisme adalah gangguan perkembangan yang sangat kompleks, gangguan perkembangan sepanjang rentang kehidupan yang berasal dari gangguan neurologis, dengan rentan gejala inti yang berbeda dalam komunikasi, interaksi sosial, pemrosesan sensori, dan pola perilaku repetitif dan rigid atau kaku. Karakteristik Autism Spectrum Disorder yaitu kesulitan dengan komunikasi dan interaksi sosial di seluruh konteks, minat terbatas, dan perilaku berulang. Program kebutuhan khusus. Yang pertama, pahami karakteristik anak karena setiap anak dengan kebutuhan khusus memiliki karakter berbeda. Yang kedua, sediakan bantuan, yaitu dengan menggunakan pendekatan pengajaran terstruktur diadaptasi untuk anak dengan gangguan ASD dan pemahaman menyeluruh akan fungsi anak. Menggunakan strategi pengajaran yang didesain untuk mengakomodasi kelebihan dan kelemahan anak. Kerjasama dan kolaborasi dengan orang tua. Strategi pembelajaran kebutuhan khusus. Yang pertama, adaptasikan lingkungan menggunakan kode warna, gambar visual, tempat yang terstruktur atau tidak mudah berubah-ubah. Memahami karakteristik anak, memberikan kebutuhan sensori, memberikan dukungan transisi, menyesuaikan tuntutan, menyediakan pemahaman sosial dan partisipasi, mengajarkan generalisasi, berkolaborasi dengan orang yang mampu memahami anak dengan baik. Meningkatkan keterampilan komunikasi ada 3, yaitu joint attention. Untuk mengembangkan komunikasi dibutuhkan keterampilan dasar untuk terlibat dan fokus. Yang kedua, memodifikasi bahasa. Yang ketiga, fasilitasi interaksi awal. Meningkatkan perilaku positif. Prinsip untuk memahami perilaku yakni seseorang tidak pernah bertindak sembarangan, semua perilaku pasti beralasan. Pendekatan perilaku positif yaitu berusaha memahami mengapa perilaku masalah terjadi, mempelajari keterampilan baru untuk menggantikan masalah perilaku, membangun dukungan rutinitas, modifikasi perilaku untuk memenuhi kebutuhan, mempromosikan kehidupan positif dan perubahan gaya berperilaku. Beberapa hal yang membuat ASD mempunyai perilaku yang menentang atau perilaku yang tidak sesuai dengan konteks lingkungan, yaitu gangguan memahami sosial. Kesulitan dalam theory of mind yaitu kemampuan untuk menjelaskan, memprediksikan, dan memahami pikiran, perasaan, serta ucapan orang lain. Gangguan komunikasi, pola perilaku yang terbatas, masalah kognitif, masalah sensori. Individu ASD mempunyai kesulitan memproses masukan sensori dari 7 area sensori sistem, yaitu penglihatan, pendengaran, perasa, perabaan, pembauan, pergerakan, dan keseimbangan posisi tubuh. Strategi untuk mencegah masalah perilaku. Yang pertama, konkretkan benda. Selanjutnya, letakkan benda sesuai dengan tempatnya atau struktur tempat.
Sediakan alat komunikasi untuk alternatif berkomunikasi mereka. Sediakan peraga visual sekarang dan kemudian untuk menunjukkan benda yang akan dipakai selanjutnya. Jadwal visual, konsep abstrak. Selanjutnya dan kemudian sulit dipahami secara lisan, maka sajikan secara visual agar anak paham. Melakukan urutan, gunakan sekuen. Gunakan kata yang familiar dan singkat. Meningkatkan interaksi sosial. Dengan karakteristik yang melekat pada ASD, hal yang dapat meningkatkan keterampilan berinteraksi sosial adalah dengan bermain. Strategi mengembangkan keterampilan bermain. Bermain ada berbagai macam, yaitu bermain bebas, bermain terstruktur, bermain sensori, bermain sebab akibat, dan bermain representasional. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.